SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah at-talabah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar ini. Kita dipertemukan secara langsung di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi syar'i. Maka bersungguh-sungguhlah dan jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga ini, yang mungkin sebelum terjadi wabah, nikmat ini biasa-biasa saja, namun benar-benar terasa keagungannya tatkala kita hampir 2 tahun terhalang tidak bisa belajar secara langsung tatap muka. Maka ketika Allah Ta'ala kembalikan nikmat yang besar ini, jangan kita sia-siakan. Kita harus mensyukurinya dengan bersungguh-sungguh. Hendaknya kita selalu takut, khawatir Allah mengambil kembali nikmat yang sangat berharga ini. Maka jalan untuk baqanya, langgengnya nikmat ini dan bertambahnya nikmat ini tak lain adalah dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, dengan bersungguh-sungguh memanfaatkannya dalam menuntut ilmu, mendalami agama Allah Jalla wa'ala. Nah, insyaallah dalam kesempatan sesi yang pertama ini, materi yang akan disampaikan adalah tentang sifatut thaharah, tata cara, kaifiyah bersuci, mencakup wudu, mandi, dan insyaallah juga sebagai pengganti keduanya yaitu at-tayammum. Cuman waktu yang diberikan kepada saya sudah kepotong itu 15 menit. Di brosur dikasih tahu anak mulai 7:30, ternyata jam 8.45 ini, lihat. Dengan sama jamnya, berarti cocok. Kurangi. Mudah-mudahan cukup. Oleh karena itu, anak mohon dari teman-teman semuanya agar konsentrasi, fokus, matikan HP ya. Tak tunggu, matikan dulu HP-nya. Matikan dulu HP-nya. Matikan dulu HP-nya. Bukan cuma silent. Bukan cuma silent ya. Getar nanti kata Tuhan Barang, getar gitu kan. Siapa ya? Apa ya? Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun biduni tuhur, rawahu Muslimun. Salat apapun itu tidak akan diterima tanpa bersuci. Di sini menunjukkan kedudukan at-thaharah, bersuci, dan betapa pentingnya bersuci itu. Sebab bersuci merupakan syarat diterimanya sholat. Dan kita tahu sholat adalah ibadah yang menduduki peringkat nomor 1 di dalam Islam.
setelah tauhid, setelah kalimat la ilaha illallah, itu paling atas. Sementara taharah adalah syarat sahnya, syarat diterimanya. Oleh karena itu, kalau antum belajar atau membuka kitab fikih, maka antum akan dapati pembahasan pertama tentang apa? Taharah. Tentang taharah. Alasannya tadi, kenapa taharah? Kenapa enggak haji? Kan lebih agung haji daripada taharah, benar. Lebih agung jihad daripada taharah, benar. Tetapi kenapa taruh di depan? Karena sholat itu bersuci itu berhubungan penting dengan daripada apa? Sholat, yang lebih besar daripada haji, lebih besar daripada jihad. Karena taharah adalah syarat sahnya, syarat diterimanya sholat. Oleh karena itu selalu para ulama meletakkan taharah sebelum sholat. Antum sholat tanpa taharah tidak sah. Taib. Jadi ini salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan daripada bersuci. Bersuci itu ada dua macam. Bersuci dengan air dan bersuci dengan tanah. Bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan tanah adalah pengganti dari keduanya, yaitu yang disebut dengan at-tayammum. Kemudian teman-teman, apabila kita ingin mengetahui dalil dari ketiga jenis taharah tersebut dan bagaimana kaifiyahnya, caranya, antum buka Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Ini ayat, satu ayat mencakup semua jenis taharah tadi. Surat Al-Ma'idah ayat 6, dicatat. Perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Potongan ayat ini menjelaskan tentang wudu. Tentang wudu. Wa in kuntum junuban fatahharu. Lalu Allah berfirman, apabila kalian junub, maka bermandilah. Ittahharu itu iktasilu. Maka mandilah. Nah, potongan pendek dari ayat ini, apabila kamu junub, maka mandilah. Ini dalil yang menunjukkan tentang syariat mandi. Tentang syariat mandi. Sekaligus menyebutkan di antara salah satu sebab keharusan untuk mandi sebelum sholat, yaitu junub. Fa in kuntum junuban fattahharu, sebagai mewakili segala sebab hadas besar. Sebab hadas besar. Lalu Allah berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Apabila kalian sakit atau sedang safar atau buang hajat atau bergaul antara suami istri, kemudian tidak mendapati air, maka bertayamumlah menggunakan sa'id yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. 6. Potongan ayat ini menjelaskan tentang tayamum serta
kapan dibolehkannya, kemudian sebab-sebabnya, dan juga kaifiyahnya. Mencakup semuanya, selesai urusan kalau di sini tentang tayamum. Jadi ayat ini mencakup semuanya sebenarnya. Perhatikan, dalam tayamum disebutkan apabila kalian safar atau apabila kalian sakit atau safar atau buang air besar atau berhubungan intim. Di sini menyebutkan apa? Bahwasanya tayamum itu pengganti sebagai alat bersuci untuk hadas kecil dan hadas besar. Sebab sebab Allah Ta'ala mengatakan, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid." Atau di antara kalian tuh buang air besar. Ini penyebab hadas apa? Kecil atau besar? Kecil. Kemudian Allah mengatakan, "Aula mustumun nisa," atau berhubungan intim. Besar apa kecil? Hadas besar. Baru kemudian bilang, "Enggak ada air." Maka bertayamumlah. Menunjukkan tayamum itu adalah bersuci bisa untuk hadas kecil, bisa untuk hadas besar. Kapan itu? Dua hal penyebabnya. Falam tajidu ma'ah, ketika tidak ada air, tidak mendapatkan air yang utama. Yang kedua disebutkan di awal, wa in kuntum mardha, yaitu ketika kalian sakit. Ini contoh di antara sebab ketika seorang itu tidak mampu menggunakan air. Air ada tapi nggak mampu menggunakannya, seperti sakit. Kemudian dokter melarang dia menggunakan air. Kalau kamu pakai air, nggak boleh pakai air. Kalau kamu pakai air nanti sakitmu tambah parah atau lama nanti sembuhnya. Maka jelas jangan coba-coba pakai air. Nggak usah wudu, nggak usah mandi, pakai tayamum. Ini rukhsah dari Allah Ta'ala. Rasulullah mengatakan tentang rukhsah tersebut, innaha shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Rukhsah itu adalah sedekah dari Allah untuk kalian. Ya, maka terimalah sedekah Allah Ta'ala. Jadi ambillah rukhsah ketika benar-benar ada udzur. Ketika benar-benar ada sebabnya. Nah, kemudian berikutnya ayat ini menjelaskan tentang bagaimana tata cara tayamum. Nah, kalau saya sebutkan di sini selesai ini. Yaitu famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajah dan tangan kalian. Nanti insyaallah secara rinci kita bahas satu-satu bagaimana tata cara masing-masing dari wudu, kemudian dari mandi besar atau disebut dengan mandi janabah istilahnya para ulama fuqaha itu mandi guslul janabah. Kemudian yang ketiga adalah tayamum. Baik. Ini penjelasan dari surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. 3 in 1 ya. 3 pembahasan dalam satu ayat. Yang pertama, tata cara wudu. Dari ayat tadi di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sebenarnya ini sudah menjawab tata cara berwudu. Yang pertama adalah membasuh wajah, yang kedua adalah membasuh tangan, yang ketiga adalah mengusap kepala, yang keempat adalah mencuci atau membasuh kaki. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kapan kita itu niat berwudu, ya, niat berwudu. Kemudian kita basuh wajah, kemudian kita basuh tangan, kemudian kita usap kepala, kemudian kita basuh kaki kita, maka kita telah selesai melakukan wudu. Mau bagaimana caranya, mau bagaimana modelnya, selama air itu sudah rata mengenai anggota wudu yang disebut yang 4 tadi, ya, dengan rata dan dengan tertib sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh Allah, maka kita telah selesai berwudu. Ini yang disebut dengan
sifatul mujzi'ah, tata cara yang mencukupi, dan ini wajib. Sudah cukup, selesai. Ya. Nanti kita akan dapat, makanya kalau ada perbedaan dari caranya, maka jangan sampai hal ini membuat kita berperang, bermusuhan. Ya, ini harus kita tahu dulu intinya. Kapan orang itu telah mengusap wajahnya, mengusap tangannya, membasuh wajahnya, tangannya, kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kakinya, maka sudah selesai wudunya. Yang penting rata, kena air semua. Gitu, selesai. Ini cara disebut dengan sifatun mujzi'ah. Tetapi ada cara yang kedua, dan ini cara mustahabbah. Cara disebut dengan sifatun kamilah, yang sempurna, dan yang dianjurkan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana itu? Antum kalau mau merujuk, antum bisa merujuk kepada hadis Utsman bin Affan. Tulis dulu, hadis Utsman bin Affan. Ini maksudnya seperti itu. Hadis Utsman bin Affan itu ada juga di Al-Wajiz. Dalam hadis Utsman tersebut, panjang nanti ya kalau kita baca. Dalam hadis Utsman tersebut dijelaskan, diriwayatkan oleh budaknya, yaitu sahabat Humran, bahwasanya suatu ketika Utsman meminta untuk dihadirkan air berwudu, maka dihadirkan. Lalu sahabat Utsman bin Affan, pertama kali yang dilakukan adalah membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Karena nanti telapak tangan yang digunakan untuk berwudu, maka dibersihkan, dicuci dulu sebanyak 3 kali. Kemudian sebelum kita lanjutkan, perlu diingat dalam masalah bersuci, baik wudu atau mandi, dianjurkan untuk hemat air. Hemat air. Oleh karenanya penting sekali untuk kita tidak boros dalam masalah air. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu wudunya adalah satu mud, yaitu cakupan dengan 2 telapak tangan. Dalam riwayat lain disebutkan 2/3 mud, jadi nggak penuh mud nih. Cukup. Dan mandinya beliau adalah 1 sa', yaitu 4 mud untuk mandi. Bisa. Nanti sekalian kita praktek tapi nggak praktek, semi praktek ya. Nah, jadi yang pertama dilakukan oleh sahabat Utsman, saya langsung aja ya, nggak usah baca hadisnya, malah mepet. Saya ini tergesa-gesa lihat jam terus nih. Waktunya cuma nggak sampai 1 jam gitu. Pertama, yaitu tentunya niat. Innamal a'mal binniyat. Dan niat itu tempatnya di hati, tidak wajib dilafadzkan. Tempatnya di hati. Tidak wajib dilafadzkan. Karena Rasulullah tidak pernah melafadzkan niat. Tidak pula para sahabat, tidak para tabi'in dan tabi'in tidak ada yang melafadzkan niat. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya ciri ahlu sunnah wal jamaah itu kalau mau wudu baca nawaitu, kalau mau sholat baca usolli, maka dipertanyakan orang seperti ini, ahlu sunnah yang mana? Ahlu sunnah kan pengikut sunnah. Sunnah yang mana? Gitu, ya kan? Mana sunnahnya? Mana contohnya? Kalau berkelit ya bukan sunnah. Sunnah itu ya Rasulullah, ya ada contohnya dari Rasulullah atau para sahabat. Mudah aja. Karena ada orang berlebihan. Memang kita akui itu dari kalangan para ulama Syafi'i melakukannya. Tapi ketika menetapkan bahwasanya itu ciri ahlu sunnah,
Ini yang kita tidak terima. Seolah-olah selain itu tidak ahlu sunnah. Yang kedua ini kan masalah furu', masalah ijtihadiyah, sawala. Ketika itu dijadikan ciri sebagai ahlu sunnah, itu yang kita tidak terima. Maka kita katakan sunnah yang mana? Sunnah yang mana yang Anda ikuti? Entah. Ini sebagian orang bilang seperti itu. Ciri ahlu sunnah itu adalah yang kalau sholat pakai usolli, kalau habis selesai sholat itu zikir berjamaah, dan ini dan ini dan ini. Tayyib, kita wallahi tasamuh dalam masalah ini ya, tidak ada paksaan la ikraha fiddin. Tapi ketika seperti itu dijadikan ciri sebagai apa teman-teman? Sebagai ciri ahlus sunnah lah ini, seolah-olah yang selain itu tidak ahlus sunnah. Maka kita katakan sunnah yang mana yang kamu ikuti? Wallah nggak akan bisa jawab, karena memang nggak ada sunnahnya. Tayyib, nanti paling berkelit cari pendapat ulama yang bolehkan. Nih ada kan yang bolehkan kan? Berdoa setelah sholat. Nah, berdoa bukan yang terus ulamanya, sunnahnya, sunnah nabinya mana? Gitu kan gampang. Gak akan bisa jawab. Itu yang pertama. Jadi yang pertama niat. Niat tempatnya di hati dan tidak harus dilafadzkan. Dan tidak harus dilafadzkan karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Kemudian niat itu dihadirkan bahwasanya saya ini mau wudu. Dihadirkan yaitu sebelum kita berwudu dihadirkan kembali itu lebih baik. Kita hadirkan untuk berwudu, bukan cuci muka biasa. Bukan juga latihan praktek berwudu, bukan. Tapi hadirkan memang saya ini berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Kemudian setelah itu membaca basmalah, bismillah, dikeraskan, dilafadzkan. Kecuali kita berada di kamar mandi, wudunya di WC, maka para ulama mengatakan membacanya boleh di dalam hati atau membacanya sebelum masuk WC. Jadi membaca bismillah diniatkan untuk berwudu sebelum dia masuk ke dalam WC, boleh. Atau di dalam tapi tidak dilafadzkan. Tidak dilafadzkan. Kemudian yang berikutnya adalah mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Nah, ambil air. Misalkan airnya biar nggak boros airnya. Apakah pakai keran itu boleh? Jangan kenceng-kenceng kerannya. Ya, yang kedua boleh pakai gayung, ambil gayung. Letakkan gayung. Gayung, anggap ini gayung ya. Ini gayung. Gayung. Sini, ambil air, gayung. Ambil air kiduk pakai tangan kiri. Nah, cuci tangan kanan. Ambil pakai tangan kanan, cuci pakai tangan kiri. Begitu. Ciduk. Kalau pakai keran, mau irit, kerannya nyalakan, ambil, tutup lagi, ambil lagi, gitu, seterusnya. Kalau mau hemat air, dan ini lebih afdal, kecuali memang hajah ya. Kalau memang hajah silahkan. Misalkan bangun tidur nih ya kan, bangun tidur ada bekas-bekas, bekas-bekas bangun tidur kan, cuci muka dulu ya kan. Gak cukup air sedikit, harus lebih banyak airnya, subuh-subuh lagi. Nah, jadi seperti itu, lakukan sebanyak 3 kali, kanan dulu kemudian kiri. Kemudian berikutnya yaitu berkumur dan istinsyak. Berkumur memasukkan air, yaitu berkumur yaitu apa berkumur? Berkumur itu memasukkan air ke dalam mulut ya. Kemudian menggerak-gerakkannya. Masukkan air ke dalam mulut kemudian menggerak-gerakkannya. Lalu kemudian istinsyak dan istinsar. Istinsak dan istinsar. Istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung, menarik air ke dalam hidung. Kalau istinsar mengeluarkannya. Istinsar itu mengeluarkannya. Caranya adalah berkumur dan masukkan air ke dalam hidung itu dilakukan sekali jalan. Dilakukan sekali jalan sebanyak 3 kali. Caranya adalah mengambil air dengan tangan kanan. Ini tadi gayung, ambil tangan kanan, ya. Kemudian sebagian masukkan ke mulut, jangan semuanya. Sebagian tarik ke hidung. Jadi sekali jalan, kemudian dikeluarkan. Mengeluarkannya dari hidung pakai tangan kiri, mengeluarkannya pakai tangan kiri. Tayyib. Seperti itu. Dilakukan sebanyak 3 kali. Ambil lagi. Gitu terus begitu. Kalau di keran juga demikian, ya kan? Hidupkan penuh, tutup. Ojo biarkan nih, ini lebih banyak keluarnya nanti. Ini kebiasaan. Sudah full. Ini yang paling parah nih kalian nih kan. Ini buka keras-keras, ambil aja dikit. Berat.
nggak ada yang masuk. Kadang-kadang cuma lewat tok. Ambil ini, ambil. Cuma dia, gini. Nggak masuk. Masuk itu di istinsyak itu teman-teman. Itu istinsyak itu narik air. Air ditarik pakai nafas. Panas Ustaz awal-awal, ya kan? 1 kali, 2 kali, 3 kali itu masih panas. Kadang-kadang 4 kali juga masih panas. Mungkin sampai 7 kali. Kan ini kalau udah biasa bersih dalam itu enak. Itu enak sudah biasa. Itu tarik, dibiasakan. Digiatno. Makanya Rasulullah bilang fabalik fil istinsyak hatta illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Narik air itu sungguh-sungguh. Kecuali dalam keadaan puasa. Takut masuk. Kalau masuk gol. Khawatir. Baik, berikutnya. Setelah itu, setelah tamat, jadi caranya tadi ya paham ya, itu dilakukan 3 kali. Sekali jalan. Mau tak lihat nanti sama mana. Tak lihat sekali-kali tak kamar mandi. Tak lihat bagaimana dipraktekkan kayak ini. Nah, karena ada hadisnya ini dari sahabat hadis Abdullah bin Zaid. Annahu tamatmat wastanshaq min kaffin wahidatin. Kata sahabat Abdullah bin Zaid ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur dan beristinsyak dengan 1 telapak tangan, yaitu dengan air hanya 1 telapak tangan. Jadi 1 kali jalan. Ini cara yang sempurna. Tapi sekali lagi teman-teman ya, ini cara yang sunnah. Ana bilang tadi, pokoknya tadi sudah melakukannya dengan cara apapun itu sudah sah. Ini cara yang sempurna. Ini cara yang sempurna. Kemudian berikutnya yaitu membasuh wajah sebanyak 3 kali. Membasuh wajah sebanyak 3 kali. Jamannya wajah berarti air harus rata kena wajah semuanya. Mana wajah itu? Wajah itu dari tumbuhnya rambut paling depan ini di bagian atas. Kemudian bagian bawah itu adalah tulang yang ada di dagu ini, tulang. Kalau kita pegang nih, ini kita ketemu tulang. Ini ada batasan tulang lah di sini, batasannya wajah itu. Adapun kanan, adapun samping, yaitu sampai ke telinga, sampai telinga ini. Itu wajah semuanya. Ini harus rata. Ini harus rata. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Saya bilang bagaimanapun caranya, yang penting rata itu sah. Namun berikut ini yang saya dapat agar kita bisa hemat air, apalagi kita pas air lagi mepet, maka bisa kita gunakan begini. Kita ambil, misalkan air diciduk di sini nih, masih banyak mungkin kan. Tapi kita ini terbatas, air pakai aqua aja kan, gelas. Kita tuangkan air di sini. Kita tuangkan air, nggak sepenuh lah, kan lagi hemat. Kemudian dah diratakan, gitu kan? Diratakan. Nggak boleh dibuang air nih, karena membasuh. Membasuh bukan mengusap. Kalau mengusap nanti dibuang. Tapi basuh harus ada air walaupun sedikit, nggak dibuang. Bagi 2. Kemudian kita mulai dari tengah. Dari tengah, angkat ke atas. Angkat ke atas, diusahakan melebihi batas di sini. Agar sempurna, agar yakin kita kena semua wajah, angkat. Angkat sekian nggak apa-apa. Kemudian tarik ke samping sampai kena telinga, bahkan melebihi telinga, melebihi batas. Pokoknya harus melebihi batas. Kemudian tarik ke bawah. Tarik ke bawah, pastikan nih kena ini. Dengan begini insya Allah rata. Dengan begitu insya Allah rata. Gunakan 3, ulangi sampai 3 kali. Dan boleh untuk lebih yakin kita itu rata, misalkan karena air memang sedikit, yaitu sambil digosok-gosok. Gini. Ini. Tayyib. Faham tuh ada? Faham tuh. Coba gimana tadi? Namanya praktek. Terus. Itu. Ini pastikan. Baik. Ahsan. Ulangi sebanyak 3 kali. Ambil lagi air. Biasanya kalau di kereta itu kan, di kereta. 3 kali. Lagi. Terus ulangi sampai banyak 3 kali. Nah, kemudian setelah wajah, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku dengan mendahulukan tangan yang kanan. Sama tadi, air harus rata. Jadi yang dibasuh itu dari tangan, dari ujung jari sampai siku. Dan siku termasuk yang harus dibasuh. Jadi sampai itu maknanya masuk. Oleh karena itu, seandainya kita membasuh sampai di sini, tidak sah wudunya. Karena siku harus dibasuh. Oleh karena itu minimal itu di sini harus dilebihkan.
Boleh kita melebihkan sampai sini agar yakin bahwa siku benar-benar sudah dibasuh. Bagaimana cara Ustaz? Bagaimana saja yang penting rata. Tapi yang paling afdol adalah agar irit air yang saya dapat dari guru saya begini. Ambil air, taruh di, kalau kan basuh tangan kanan dulu, letakkan air di tangan kiri. Jangan dibuang karena kita mau basuh. Walaupun sedikit harus ada air. Kemudian tarik dari sini. Nih, sini. Berarti gini tangan kanan, tarik dari sini. Ini kan ada air nih. Begini. Kalau memang airnya kurang, yakin nggak apa-apa sambil gosok-gosok. Setelah sampai di sini, pastikan sampai di sini, putar, tarik ke depan, tarik ke depan, langsung jari-jari langsung nyala, jari-jari langsung menyala. Nah, dengan begini. Ulangi sebanyak 3 kali. Ambil lagi air, buka keran, tutup lagi. Sampai sini, jangan sini ya Iman ya, jangan sini. Nggak sah itu, nih, nggak kena. Lewat sampai sini. Ulangi sampai 3 kali. Setelah itu ganti yang kiri. Nah, ganti yang kiri. Ambil air untuk yang kanan, pas diulang sampai 3 kali. Begitu. Dan 3 kali itu 3 kali air ya, kawan ya. 3 kali air, bukan 3 kali bolak-balik sini. 1, 2, 3 enggak. Air 1. Ambil air lagi 2, gitu. Baik, barakallahu fikum. Antum yang praktek sekarang ayo. Ambil air pakai tangan kiri. Baik. Enggak. Bukan begini. Terus putar. Kurang pas. Gini, perhatikan. Di sini kan. Ini jangan diganti ya tanganmu. Tanganmu tetap nih, tangan kanan jangan tetap ini yang pegang tetap. Nanti ketemunya begini. Nah, itu dah, itu keliru itu. Coba Nabil. Putar tangannya lah, betul Bil. Terus maju. Insya Allah dengan begitu rata. Jadi meskipun air tadi sedikit terbatas, kalau memang kita sangat tidak yakin, diulang-ulang nggak apa-apa, digosok-gosok. Rata. Dan ini bisa kita gunakan, misalkan kita lagi sakit, ya kan, nggak bisa kamar mandi, cukup air yang ada dipakai. Gini. Itu cara membasuh tangan. Cara membasuh tangan, dahulukan yang kanan 3 kali, kemudian pindah ke yang kiri sebanyak 3 kali. Kemudian berikutnya yaitu mengusap seluruh kepala termasuk telinga. Dan ini yang pendapat yang rajih, yaitu mengusap kepala sekaligus telinga. Dan untuk mengusap telinga tidak menggunakan air yang baru, tapi air yang digunakan untuk mengusap kepala. Bagaimana cara mengusap kepala? Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW begini, bada'a bi muqaddam ra'sihi. Beliau SAW memulai mengusap kepala dari depan kepalanya hingga kedua tangannya sampai ke tengkuknya. Kemudian mengembalikan kedua tangannya ke tempat beliau mulai. Ambil air 1 atau 2 Bapak, karena pakai tangan 2. Setelah itu dibuang airnya. Karena sifatnya mengusap, bukan membasuh. Bukan ambil air, dibuang airnya. Ambil air, mungkin digosok-gosok begini nggak apa, yang penting nanti agak ada air, cuma ada bekasnya. Diusap. Memulainya adalah dari bagian kepala depan, dari depan. Tarik ke belakang. Nah, gini kepala ya, ini. Bukan gini, Cok. Semua kepala. Tarik ke belakang. Sampai tengkuk. Bertengkuk ini batas terakhir daripada bagian kepala. Sampai tengkuk. Kemudian kembali lagi ke depan. Nah, ini dilakukan cukup sekali saja. Kemudian telinga itu mengusapnya bukan dengan air baru, tapi air bekas dari kepala tadi. Tidak air baru. Jadi langsung. Bagaimana cara mengusapnya? Disebutkan dalam hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas. Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW masaha udunaihi dakhilahuma bisababatain. Bahwasanya kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW
dalam mengusap telinga, bagian dalam telinga itu dengan dua telunjuk. Bagian dalamnya dengan dua telunjuk. Wa khalafa ibhamaihi ila dhahiri udunaihi. Kemudian dua jempol diletakkan di belakang telinga. Di belakang telinga, yaitu di punggungnya. Fama saha dhahirahuma wa batinihima, sehingga beliau dengan begitu telah mengusap telinga bagian dalam dan bagian luar. Jadi posisi tangan itu begini kalau mengusap telinga. Yang telunjuk ada di depan, di dalam, yang jempol ada di belakangnya. Ada di belakangnya nih, dari sini. Kemudian diusapkan ke seluruhnya ke atas. Sehingga terusap telinga, depan, bagian dalam dan bagian luar. Ya. Praktiknya begini, berarti kan jadi satu sama kepala. Ambil air, kemudian dibuang airnya. Diusap kepala, dari depan ke belakang sampai tengkuk, kembali ke depan lagi, langsung mengusap telinga. Langsung mengusap telinga. Ini teman-teman. Ini teman-teman dari belakang. Sekali. Dan untuk mengusap kepala dan telinga cukup sekali. Mengusap kepala dan telinga cukup sekali saja. Coba praktek yang belakang, maksud depan terus yang belakang. Saya di belakang, siapa nih? Silakan yang belakang, coba. Yang paham belakang nih, nggak ada yang paham dalam belakang nih. Nggak tahu namanya. Nah yang tahu ini, Abdurrahman. Kepala langsung Abdurrahman. Kenapa tangannya begini? Gak usah begini jadinya. Nah terus belakang, terus betul. Telinga. Coba Pak. Ya betul. Terus untuk itu betul sudah sekali. Sekali aja, gak usah bolak-balik. Sekali aja. Baik. Barakallahu fiik. Dan ini juga berlaku buat perempuan. Kemudian yang kedua, bahwasanya tidak air ketika mengusap kepala, air itu nggak harus kena kepala, nggak harus kena kulit kepala, Makanya kalau memang kita rambut lagi rapi-rapi, ya udah dasar rambut aja ya, bagian atas saja, permukaan rambut aja yang diusap, biar nggak rusak rambutnya nih. Biasanya rambutnya bagus. Memang ribet kalau rambut terlalu bagus, potong pendek aja kan, gundul aman. Nah. Perempuan juga demikian. Jadi perempuan itu ingat yang diusap di sini kepala bukan rambut. Oleh karena itu hatta perempuan pun hanya sampai tengkuk. Ya kan? Sampai tengkuk. Bukan ngikuti rambutnya panjang. Tengkuk balik lagi. Kemudian kepala. Kemudian telinga setelah itu. Nah, begitu cara mengusap kepala dan telinga, yaitu sekali lagi dengan satu ayat, dan ini afdal. Memang ada khilaf ulama, namun ini insyaallah yang lebih rajih. Karena tadi ada dalilnya. Langsung. Kemudian yang kedelapan yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, yaitu maksud kaki di sini ada telapak kaki. Yang dimaksud adalah telapak kaki sampai mata kaki. Dan perlu diperhatikan masalah tumit. Dan jangan lupa untuk menyela-nyela jari kaki biar rata, ya. Terutama ketika kita harus menghemat air dalam wudhu, ya. Ambil air, maka kemudian dicuci. Atau kalau memang kesulitan, kalau saya sih kalau pas di kran itu nggak ngelakukan itu, karena memang sulit kan, ambil air kaki jauh, ya udah pakai kran, diangkat, gosok-gosok. Terus jangan lupa tumit itu jangan lupa, sering kelewatan tumit, dan ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sampai berkata kepada sahabat itu, wailun lil aqwabil minan nar, sampai diingatkan. Wail, celaka tumit karena akan dikenakan api neraka. Karena sebelumnya Rasulullah melihat seorang sahabat wudu dan di bagian tumitnya itu ada yang enggak kena air. Maka diperingatkan secara umum kepada seluruh umat ini agar dalam wudunya memperhatikan tumitnya jangan sampai kelewat air. Nah, oleh karena itu jangan lupa menggosok pakai tangan. Ini kita dapati loh, ada orang tuh nyiram ya pakai sampai 3 gayung, 4 gayung kakinya, tapi kelewat di tumitnya nggak kena, masih kering gitu kan, apalagi musim panas, kelihatan keringnya itu kan, kayak bekas apa, kayak cat habis cat,
kering. Nah, maka di sini diingatkan oleh Rasulullah SAW, diperhatikan benar-benar kena sampai tumit, dan tumit harus juga dibasuh. Taib. Kemudian setelah itu berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sudah hafal semua insyaallah ya. Coba diucapkan bareng-bareng ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni. Ada, udah hafal semua insyaallah, mewakili. Nah, coba. Masya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyelesaikan wudunya kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dibuka untuknya semua pintu surga yang 8. Silahkan dia masuk dari mana saja. Yaitu barang siapa yang membiasakan membaca doa tersebut setelah berwudu. Nah, demikian praktek wudu. Karena waktu yang sangat singkat sekali, kita lanjut kepada pelajaran kedua, yaitu sifat atau tata cara mandi. Sifat atau tata cara mandi. Kita tahu mandi sebagaimana wudu itu adalah cara bersuci dari hadas kecil, maka mandi adalah cara bersuci dari hadas besar. Kita langsung pada kaifiahnya. Dalam ayat tadi Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Bila kalian junub, maka mandilah. Cukup sampai di situ. Tidak ada penjelasan bagaimana tata cara mandi. Bagaimana tata cara mandi. Oleh karena itu, kalau tidak ada penjelasan seperti itu, kita bisa lihat pada mu'jam. Apa sih arti mandi? Mandi itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air ke seluruh tubuh. Sehingga apabila ada di antara kita niat mandi, mengangkat hadas besar, kemudian dia kujurkan tubuhnya dengan seluruh air, nggak ada yang terlewat kena air semua, maka dia sudah mandi, maka dia sudah suci dari hadas besar. Maka boleh juga misalkan ada yang junub ingin mandi, kemudian dia niat langsung nyemplung sungai, belum, angkat, selesai. Boleh seperti ini. Ini disebut dengan cara yang mujzi, sifatun mujziah. Cukup, boleh cukup. Yang penting itu tadi, niat mandi, bismillah, kemudian meratakan air kepada seluruh tubuh. Ini cukup, sudah cukup. Namun berikut ini ada tata cara yang sempurna, yang mustahabbah, yang sangat dianjurkan, yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini simpel. Antum bisa merujuk kepada beberapa hadis, tetapi hadis yang paling lengkap, ya, satu hadis yang paling lengkap mencakupnya adalah hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menceritakan dari bukan Ibnu Abbas sih yang menceritakan. Ini Ibnu Abbas menceritakan dari kholahnya, bibinya itu Maimunah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, karena usulan mandi ini istrinya yang tahu. Ummul Mukminin menceritakan, adnaitu Rasulillah ghuslahu minal janabah. Saya pernah mendekatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu air untuk mandi buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aku melihat bagaimana Rasulullah mandi. Faghasala kaffaihi marrataini aw salasan. Saya melihat beliau sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Jadi yang menceritakan bingung, kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali. Artinya, jadi intinya yang pertama adalah mengusap atau membasuh telapak tangan.
membasuh telapak tangan dibersihkan. Kemudian disebutkan summa adkhala yadahu fil ina. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam wadah yang sudah ada airnya. Wadah sudah ada airnya. Ini air memang untuk mandi. Beliau memasukkan tangannya. Setelah dicuci tadi tangannya baru dimasukkan untuk ngambil air. Summa afragha bihi ala farjihi wa ghasala bi shimalih. Lalu kemudian beliau mengambil air dan menuangkannya atau menyiramkannya pada kemaluan beliau dan mencuci dan membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Ambil airnya dengan tangan kanan, ciduk dengan tangan kanan dan menyiramkannya dan membersihkannya dengan tangan kiri. Dan ini sifat istinja. Sifat istinja itu seperti itu. Tangan kanan mengambil air dan menyiramkannya, tangan kiri yang bersihkan. Itu umum dalam masalah istinja, termasuk istinja dan ketika membersihkan kotoran dari kemaluan ketika mau mandi. Tangan kanan ambil air, tangan kiri dan menyiramkan kepada kemaluan, tangan kiri membersihkannya. Ya, sampai kapan? Sampai bersih. Sampai bersih dan tidak ada batasannya. Summa daraba bishimalil ardh. Fadalla kahudalkan syadidan. Lalu kemudian beliau memukulkan tangan kirinya tadi kepada tanah dan memijat-mijatkannya dengan pijatan yang keras. Ini faedahnya adalah untuk membersihkan tangan yang tadi digunakan untuk membersihkan kotoran. Dan di zaman ini boleh kita menggantinya dengan menggunakan sabun. Ya, bersihkan dengan sabun. Bersihkan dengan sabun. Tadi bekas tangan yang digunakan untuk membersihkan kotoran. Dan ini sunnah. Dan ini sifatnya umum mencakup istinja juga. Habis istinja usahakan ya dibersihkan bekas tangannya ini ya. Ada sabun. Bawa sabun kalau untuk istinja itu lebih baik, ya afdal. Kalau ada sabun, kalau enggak ya udah digosok-gosokkan ke lantai. Itu lebih bersih. Summa tawadda wudu'ahu lis-shalah. Setelah membersihkan kotoran dari kemaluan, lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Dan sudah kita bahas tadi. Summa afraga ala ra'si salasa hafanat mil akaffih. Lalu kemudian setelah berwudu, sekarang beliau mulai mandi. Tadi itu belum mandi masih. Tadi itu masih muqaddimahnya. Istinja, ya kan cuci tangan, cuci telapak tangan, karena bisa jadi orang bangun tidur tadi kena najis tangannya, pegang yang najis, maka dibersihkan. Setelah itu istinja, ya, membersihkan kemaluan. Setelah itu wudu. Sekarang baru mulai mandi. Apa yang dilakukan? Yaitu menyiramkan air dengan menggunakan telapak tangan sebanyak 3 kali. Jadi beliau mengambil air lagi, menciduk air dengan tangan kanan, lalu menyiramkan di kepala sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Nah, untuk kita bisa kita menggunakan gayung, ya kan? Tapi kan kebanyakan gayung. Kita gunakan sekali, jangan dihabiskan. 1, 2, 3. Kenapa enggak sekali aja sekalian Ustaz, gitu kan? Cepat selesai. Littiba'i sunnah, biar kita mendapatkan sunnah Nabi SAW. Dalam rangka usaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Gayung, ambil 1, sebagian 2, 3. Summa ghasala sa'ira jasadih. Baru setelah itu, setelah mencuci, membasuh kepala sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan, kemudian baru menyiram seluruh jasad, seluruh badan disiram. Dan dianjurkan bagian kanan terlebih dahulu. Bagian kanan terlebih dahulu. Ambil ciduk air bagian kanan dulu. Ya, kanan, kemudian bagian kiri. Bagian kanan sekali, enggak apa kalau memang cukup bagian kanan sekali dan kiri sekali. Ya. Summa tanaha an maqamihi dzalika faghasala rijlaihi. Kemudian hendaknya dia bergeser dari tempatnya dia berdiri sedikit. Lalu mencuci kakinya.
Dan di riwayat ini para ulama mengambil kesimpulan ketika berwudu tadi maka semua anggota wudu dicuci kecuali kaki. Ya, kaki nggak usah ditinggal karena kaki sekaranglah saatnya untuk membasuhnya. Tapi sebagian ulama juga mengatakan nggak apa-apa sudah gitu kan. Nggak apa-apa dicuci sebagaimana wudu sempurna, nanti dicuci lagi memang bagian dari mandi. Jadi pindah ya kan, pindah. Misalkan mandinya di sini. Ketika setelah rata dia pindah sedikit untuk mencuci kakinya. Nah, summa ataitu bil mindil faraddahu. Kemudian aku mendatangkan atau memberikan handuk kalau bahasa kita ya, kain untuk mengelap bekas air setelah mandi, namun beliau menolaknya. Tapi beliau membersihkan dengan tangannya. Beliau membersihkan dengan tangannya. Dan ini dianjurkan kecuali lidarurah ya kan, kecuali lidarurah seperti seorang yang rambutnya sangat lebat sekali dan dia butuh untuk segera ada keperluan, maka tidak mengapa. Ini cuma anjuran. Ini anjuran namun tidak ada larangan seandainya seorang menggunakan handuk. Seorang menggunakan handuknya. Jadi kalau kita praktek setelah dari hadis ini, maka kita praktekkan. Jadi ketika kita mandi, kita ambil air, boleh air yang sudah ada di bak mandi itu, boleh kita itu ngambil, mungkin kita bilang Rasulullah mandinya itu adalah sebanyak 1 sok, 4 kali ini, 4 kali cakupan, segayung ya, cukup, wallahi cukup. Anda sudah coba, antum harus coba. Tapi kalau ini ketika memang kita pepet air, tapi kalau memang air cukup maka lebih banyak lebih baik, karena kaitannya dengan kebersihan dan bau badan. Coba, tapi harus kita coba. Dan itu cukup. Seandainya kita letakkan air 1 gayung. Kemudian kita lakukan seperti tadi. Pertama, kita cuci tangan kita. Kalau cuci tangan telapak tangan tidak boleh masuk. Harus ambil, baru bersihkan. Setelah ini bersih, baru boleh masuk tangan ke dalam wadah air. Ambil, ya kan? Ambil untuk mencuci kemaluan. Bersihkan. Kalau sudah kelihatan bersih, kemudian jangan lupa tangan dibersihkan pakai sabun kalau ada. Setelah itu baru apa? Berwudu sebagaimana wudunya sholat. Setelah selesai wudu, yang pertama kali dilakukan jangan lupa kepala disiram sebanyak 3 kali. Caranya apa? Gak harus disiram pakai 1 ciduk. Kita ambil satu ciduk pakai tangan. 1, 2, 3. Baik. Setelah itu baru menyiram badan. Sekali lagi, jangan siram langsung pakai 1 gayung habis, ini sudah tinggal separuh ini airnya. Ambil pakai ini lagi, diratakan. Nah, kan, ratakan. Kalau memang mau cukup, baru yang kiri. Insya Allah cukup dengan demikian. Sudah dicoba. Ini yang sudah menikah ini sudah coba belum ini? Ini untuk meredam suara. Ya, untuk meredam suara yang sedang mandi ini biar nggak ketahuan. Bisa dilakukan ilmu ini ya. Jangan bilang-bilang dari anak. Mana yang sudah menikah ini? Biasa kalau di rumah mertuanya malu dia kan, rumah mertuanya kan. Mandi lagi katanya. Tapi kalau begitu kan teredam suaranya, kita kan nggak ada yang tahu. 6. Demikian. Bisa dimengerti teman-teman ya. Jadi secara umum seperti itu yang dilakukan tadi ya. Ketika kita mau mandi, pertama niat dan bismillah. Kalau kita memang ada di kamar mandi, maka bismillahnya bisa dilakukan sebelum masuk atau ketika di dalam kamar mandi juga boleh, tapi bacanya di dalam hati, tidak dilafadzkan. Niat harus niat. Cuman niat itu cukup di hati. Kalau saya mandinya ini mandi untuk mandi janabah, bukan mandi untuk mendinginkan badan, untuk mandi ada enggak, harus ada niat di dalam hati. Lalu lakukan tadi ya, cuci tangan, cuci telapak tangan, kemudian membersihkan kemaluan, lalu setelah itu wudu, setelah itu mandi dengan menyiram kepala sebanyak 3 kali, lalu seluruh badan. Selesai sudah kita dari urusan mandi. Berikutnya kita pindah ke
pada tayamum. Kepada tayamum. Bagi ya kami masih cukup. Kita pindah ke tayamum. Teman-teman, pembahasan yang ketiga ini tentang tayamum. Tayamum ini adalah pengganti daripada bersuci dengan air. Tayamum ini adalah bersuci dengan apa yang antum paham? Sha'idan thayyibah. Lihat Allah Ta'ala berfirman, fatayammamu sha'idan thayyibah. Tayamumlah kalian dengan menggunakan sha'id yang baik. Apa makna sha'id? Sha'id itu adalah permukaan tanah. Permukaan tanah. Jadi semua permukaan yang ada di atas bumi ini, apapun yang ada di permukaan bumi ini, itulah sha'id. Jadi sha'id tidak terbatas hanya pada tanah. Oleh karena itu kalau kita dapati satu permukaan dari bumi ini itu batu-batuan, batu semua, atau pasir, karena kita berada di pasir, maka itulah sha'id, bisa digunakan untuk tayamum. Bahkan dalam riwayat yang sahih juga disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah bertayamum dengan menepukkan tangannya pada dinding. Maka ini semuanya adalah sha'id yang kita boleh bersuci dengannya ketika kapan? Sebagai pengganti dari bersuci dengan air, wudu atau mandi. Tayyib. Pembahasan berikutnya, kapan kita boleh bertayamum? Nah, tayamum ini pengganti. Yang namanya pengganti itu baru muncul ketika yang aslinya tidak ada. Dua tadi penyebabnya. Satu, tidak ada air. Memang sama sekali tidak ada air. Jadi seorang tahu ini nggak ada air, atau air ada tapi cukup untuk dia minum. Kalau dia gunakan untuk berwudu atau mandi, maka dia tidak akan minum, dia akan mati. Atau untuk minum ternaknya, ini kalau saya buat wudu nggak minum ternaknya mati, gitu misalkan. Dan ini alhamdulillah nggak ada di Indonesia ya kan. Tapi seandainya ada, kita dalam keadaan safar dan lain sebagainya, nggak ada air. Oleh karena itu hendaknya yang pertama, sebelum dia tayamum, pastikan air benar-benar nggak ada. Maka keliru kalau kita datang ke masjid mau sholat, masuk kamar mandi nggak ada air, langsung tayamum, keliru. Tapi dia harus tanya dulu ke rumah sebelahnya, ada air nggak bu, saya mau wudu. Atau cari dia masjid yang lain sebelah, waktu ada masjid, lihat jangan-jangan di situ ada air. Jadi nggak serta-merta buka kamar mandi nggak ada air langsung tayamum lah. Jadi benar-benar pastikan nggak ada air, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air karena sakit atau yang lain sebagainya. Maka ketika itu boleh bertayamum. Oleh karena itu keliru ya seseorang ketika dokter sudah memastikan atau dokter sudah menasihati dia, jangan kalian, kalau kalian kamu nih sakit, jangan pakai air. Kalau pakai air nanti gak sembuh-sembuh, ya, gak sembuh-sembuh nanti, atau penyakitmu tambah parah nanti kalau pakai air. Kemudian dia maksa, enggak apa-apa, aku kuat kok, biar sakit, ya, aku tetap akan berwudu. Ini keliru, dosa dia. Bukan tambah dapat pahala, tapi tambah berdosa dia. Wala tulqu bi anfusikum milat tahlukah. Jangan kalian melempar diri kalian kepada kebinasaan. Namun yang afdal ya udah, tayamum aja, ambil rukhsah. Dan seterusnya seperti itu. Tayyib. Kemudian bagaimana tata cara tayamum? Sebenarnya dalam ayat tadi sudah disebutkan. Namun penyebutannya secara umum. Disebutkan anggotanya saja. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian, menunjukkan inilah anggota tayamum. Dan melakukannya dengan mengusap. Karena memang debu ya teman-teman. Tapi bagaimana caranya? Itu terdapat dalam hadis ya Ammar bin Yasir. Hadisnya hadis Ammar bin Yasir. Kata sahabat Ammar bin Yasir, ajnabtu falam usib ma'an. Saya pernah junub. Lalu aku tidak mendapati air untuk mandi. Fatama'aktu fis sa'idi. Maka aku pun bergulung-gulung
di atas permukaan tanah. Iya kan? Kalau ini logis sebelum punya ilmu kan, punya ilmu. Mau tanya ke Rasulullah pas nggak ada. Sementara ini terdesak saya harus sholat. Yang saya tahu, kalau yang saya tahu itu tayamum dari hadas kecil, yaitu mengusap wajah dan mengusap ini kan. Berarti kalau mandi penggantinya harus apa? Tanah harus rata. Maka sahabat Yasir gulung-gulung, Ammar bin Yasir gulung-gulung. Wassalah itu lalu sholat. Setelah itu aku ceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengajari yang benar. Innama kana yakfika hakada. Sebenarnya atau seharusnya cukup bagimu seperti ini. Lalu beliau praktekkan. Dharaban Nabi bikaffaihi al-ardh. Rasulullah SAW menepukkan kedua telapak tangannya pada permukaan tanah. Dipukulkan begini. Wa nafakha fihima. Lalu kemudian beliau meniup kedua telapak tangan tadi, ditiup. Karena itu apabila ada bekas debunya, ditiup. Tapi kalau tidak ada, jadi nggak perlu. Summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian dengan itu, dengan kedua telapak tangan tadi, beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Yaitu diusap dengan wajah dan kedua telapak tangannya dengan satu kali tepukan tadi. Tepuk satu kali cukup. Kalau kelihatan banyak debu ditiup sampai bersih. Nah, begini juga nggak apa-apa, ya bersih. Lalu kemudian dengan dua telapak tangan tadi, pertama usap wajah, sekali aja, nggak seperti wudhu, nggak harus rata seperti wudhu, karena memang nggak mungkin rata. Kalau rata itu untuk ambil debu ya. Mungkin rata ya. Ini memang syarat sebagai pengganti. Cukup begini sekali. Lalu kemudian langsung dengan tepukan yang sama itu mengusap telapak tangan. Di bagian apa? Bagian punggungnya dari atas ke bawah. Sekali saja. Cukup, selesai sudah. Itu cara kita bertayamum. Tepuk tangan, kemudian mengusap wajah. Kemudian telapak tangan langsung. Sudah selesai. Itu tayamum. Wah, ini paham nggak? Coba gimana? Coba tepuk tangan. Betul. Coba praktek. Betul. Ya bismillah tuh, ya bismillah ya. Terus. Nggak kena. Gimana niupnya? Nggak bisa, buka masker. Jangan. Terus. Salah. Nggak harus begini ya, memang bukan wudhu, nggak harus sela-sela. Ini cuma syarat, ya kan? Sifatnya itu ya begini aja. Kurang pas, coba ente sekarang. Nah, Masan, bismillah. Nggak usah tiup karena bersih. Nah, kalau kelihatan kotor ditiup. Tapi perlu diketahui juga pendapat yang roji bahwasanya tayamum ini fungsinya sebagai wudhu, karena memang pengganti wudhu. Sehingga ini pendapat yang kuat, dengan satu kali tayamum boleh kita itu sholat beberapa kali. Tidak harus sekali, ini insya Allah pendapat yang kuat. Contoh misalkan kita tayamum untuk sholat maghrib, selama tidak batal sampai masuk sholat isya, maka boleh kita sholat isya dengan tayamum yang sama. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah dengan ini kita dapat menyelesaikan at-taharah, wudu, mandi dan pengganti keduanya yaitu tayamum. Tata caranya atau sifatnya dengan singkat, meskipun saya lihat banyak kekurangan dan mohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Tapi panitia sampai jam berapa nah? Hello, sudah kayak visual. Betul. Tasmiyah ya basmalah. Jadi tasmiyah atau basmalah itu sama aja. Maksudnya adalah membaca bismillah. Ada istilah tasmiyah atau al-basmalah. Itu maksudnya sama, yaitu membaca bismillah. Kalau basmalah itu seperti beginilah.
La haula wala quwata illa billah, hauqalah. Itulah hauqalah. Atau bismillah, basmalah. Adapun istilahnya, kalau tasmiyah itu seperti takbir. Tasmiyah bacalah bismillah. Takbir membaca Allahu Akbar. Tahlil membaca la ilaha illallah. Adapun basmalah itu seperti hauqalah. Apalagi teman-teman? Istilah kayak gitu. Hamdalah. Gitu. Alhamdulillah. Kalau dia mulai dari situ ke sini Boleh, makanya ada bilang tadi, kalau caranya tanyanya itu boleh, sah sama enggaknya, sah. Mau model kayak apa, yang penting anggota wudhu itu kena air, ya kena air, sah. Nah, ya, sah. Mau dari sini, mau antum air hujan misalnya. Boleh, ya, boleh. Kalau bilang boleh sama enggak boleh. Kita kan tadi bahas bagaimana cara yang afdol, dan adapun cara yang sebenarnya nggak ada contohnya. Cuman ini kan dari penelitian dari sering mengulang-ulang bagaimana tata cara agar kita yakin air itu benar-benar rata pada anggota badan, rata itu aja. Soalnya dari sini boleh saja. Allah taala alam bisawab. Adal, ini yang jauh ini. Adal salam. Mandi junub yang apa harus berkumur? Ini ada khilaf di antara para ulama. Nah, kita kan tadi bahas mandi, ada mandi mujziah kan, yang mencukupi. Bismillah nyemplung. Sudah bisa. Nah, apakah bagaimana dengan berkumur sama istinsyak? Nah, ini kembali ke pembahasan wudu. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah istinsyak sama berkumur dan memasukkan air ke hidung. Ada yang mengatakan itu wajib karena bagian dari wajah. Ada yang mengatakan itu sunnah. Karena kenapa? Karena tidak disebut dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran cuma wajah, nggak disebut mulut, nggak disebut hidung. Kembali ke arah situ. Nah, kalau baca silahkan dibaca ya, silahkan dibaca. Kemudian lihat mana sih setelah saya baca yang saya condong lebih kuat. Apakah berkumur itu wajib wudu atau sunnah wudu? Kalau wajib wudu berarti harus berkumur hatta dalam mandi, karena itu bagian dari wajah. Nah, itu bagian dari wajah. Kalau anak pribadi sih, ngapain mau kemana sih antum tergesa-gesa cuma mandi aja kan? Ya kan? Sudah. Biasakan ketika kita memang harus mandi dengan cara yang sunnah, dengan cara yang sempurna. Enggak ada 5 menit kok. Nggak ada 5 menit, 3 menit sudah lama. Bahkan lebih lama antum pakai sabun, pakai apa katanya Ustaz Basit, skin care. Ya wudu ya, biasakan. Jangan dibiasakan mandi yang mujziah itu, nyemplung, berarti jangan. Siram enggak, biasakan mandi yang sempurna tadi, dibiasakan mandi yang sempurna. Jadi setelah selesai semua baru pakai sabun, gitu kan. Jadi yang sudah dilakukan dulu, selesai semua baru pakai sabun. Ditinggalkan basmalah. Nah, kalau dibilang sah sama enggak, makanya hilaf lagi. Tapi asalnya dibacakan apa sih sulitnya bismillah? Apalagi sengaja, beda kalau lupa kan ya. Aduh lupa, beda. Ini sengaja. Bismillah, enggak jadi. Apa sih apa tera? Ya, dibaca aja. Iya kan sengaja nih kan sengaja mau baca bismillah. Kan beda sama lupa. Kalau lupa ya lupa kan. Ini ingat nih, mau baca bismillah. Enggak jadi Enggak jadi bismillah. Masa ngono? Jadi baca. Kalau bismillah hilaf para ulama. Mengatakan sebagian itu mengatakan wajib, tapi bukan rukun. Jadi tetap sah. Cuman berdosa kalau enggak baca bismillah. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan wajib, tapi sebagian mengatakan sunnah. Adapun pendapat yang sunnah maka tidak berdosa. Adapun doa tidak, doa itu sunnah aja. Doa itu sunnah, tidak seperti bismillah. Karena bismillah itu kan umum, semua amalan yang bermanfaat. Ya kullu amalin dzibalin lam yubda bi bismillah fa huwa abtar. Setiap amalan yang baik tidak diawali dengan bismillah maka terputus, yaitu terputus keberkahannya, terputus kebaikannya. Nah, apa sih beratnya baca bismillah sementara manfaatnya sangat besar? Satu kali lagi, betul, Haris.
Untuk jenggot yang lebat. Apakah pertama begini tadi kelewat. Di antara yang dilakukan ketika wudu adalah menyela-nyela jenggot. Menyela-nyela jenggot. Nah, menyela-nyela jenggot ada dua. Bagi yang jenggotnya tipis, maka air wajib kena kulitnya, ya, dipaksakan kena kulitnya. Tapi bagi yang tebal tidak. Bagi yang tebal cukup bagian permukaan dari jenggot tersebut. Ya, jenggot di bagian permukaannya saja. Enggak harus di sela-sela begini. Di sini tipis semua sini ya, berarti harus kena tipis semua. Tipis semua. Kalau yang tebal enggak harus kena ini, karena termasuk sesuatu yang sulit. Termasuk yang sulit, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tapi kapan melakukannya? Apakah ketika mengusap wajah ataukah setelah selesai wudu? Boleh, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ketika mengusap wajah langsung sekalian begini ya, langsung sekalian begini. Ya. Atau setelah selesai wudu semuanya baru dibeginikan. Nah, baru diratakan. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.